Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rehan Goli yang ingin mempresentasikan hasil kinerja saya yang saya tuangkan melalui presentasi. Saya Rehan Goli yang berasal dari kelas 1A1 dengan NIM 2200302153. Kali ini akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar tentang ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Topik utama dalam presentasi ini yaitu menjelaskan hubungan peradaban manusia dengan perkembangan teknologi. Yang pertama itu yang saya bahas adalah manusia dan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi yang dalam istilah Roger Wilder disebut dengan koeksistensi dan koevolusi. Hal ini diperjelas oleh Hikmahanto Juwana dengan pendapat bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Ketergantungan itu menempatkan teknologi menjadi kebutuhan primer dan bukan lagi sekunder. Sehingga teknologi itu adalah keniscayaan yang tidaklah mungkin dapat ditolak kehadirannya. Kita lanjut di sini. Ada alasan mengapa manusia tidak dapat menolak teknologi menurut Frans Magnus Suseno. Yang pertama, alasannya yaitu manusia modern tidak dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasarnya tanpa hadirnya teknologi. Yang kedua, kemenangan budaya teknologi sudah tidak dapat digagalkan lagi. Hal ini menjadikan manusia tidak memiliki alternatif lain selain harus mempelajari sekaligus menguasai teknologi, serta harus memanfaatkannya untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Lalu yang kita bahas yaitu ada buku dari Alvin Toffler yang berjudul Third Wave dalam Peradaban Manusia, yang kita akan bahas dalam gelombang pertama atau the first wave, yang juga disebut dengan gelombang pembaharuan. Manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian. Dengan itu, manusia yang semula hidup berpindah-pindah untuk mengumpulkan hasil hutan menjadi suka tinggal menetap di suatu tempat yang lalu disebut dengan desa. Yang gelombang kedua selanjutnya atau the second wave, yakni zaman revolusi industri yang ditandai beralihnya manusia ke energi tak terbarukan seperti minyak, batu bara, dan gas. Selain itu, dalam masa ini telah ditemukan mesin, diawali dengan mesin uap yang tidak dapat menggantikan otot manusia, tetapi juga dapat dipadukan menjadi pabrik yang lalu menghasilkan barang produksi dan konsumen. Gelombang terakhir atau the third wave, yakni zaman informasi yang ditandai dengan suatu peradaban yang didukung oleh kemajuan teknologi, komunikasi dan juga pengolahan data, penerbangan, dan aplikasi angkasa luar, maupun energi alternatif dan energi terbarukan, serta rekayasa genetik dan bioteknologi dengan komputer dan mikroelektronika sebagai dasar teknologi intinya. Yang saya dapat simpulkan dari the third wave yaitu berdasarkan ketiga kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa modernnya suatu peradaban manusia berkorelasi dengan teknologinya, teknologi yang tidak dapat mundur ke belakang tetapi harus maju ke depan bersamaan dengan peradaban manusia. Kemajuan peradaban dalam gelombang ketiga ini terlihat dengan hadirnya internet atau interconnected networking sebagai bagian evolusi teknologi manusia di akhir abad ke-21 ini yang terbentuk konvergensi teknologi komputer dengan telekomunikasi. Telah berhasil melahirkan teknologi baru yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kehidupan yang seharusnya menjadi lebih baik dan beradab, serta tidak sebaliknya, dengan keadaban itu telah hilang dan tenggelam bersama dan ketidakpahaman perkembangan teknologinya itu sendiri. Ada suatu kata dari Albert Einstein yang saya kutip, yang berbunyi, "The human spirit must prevail over the technology." Jadi kita sebagai manusia harus semangat untuk bisa menaklukkan para teknologi tersebut dan harus bisa belajar mengenai perkembangan teknologi yang harus kita hadapi untuk peradaban selanjutnya dan selanjutnya. Saya kali ini akan memberikan contoh video peradaban zaman teknologi zaman dahulu kala dan zaman sekarang, betapa perbedaannya antara mudah atau susahnya, antara sisi dari manfaatnya. Mari kita lihat. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan?
Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi manakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin, dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya, zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi, kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun, bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini, ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom. Nah, itu tadi contoh video yang sudah saya perlihatkan yang berasal dari Kok Bisa Channel. Berikut ini ada suatu kesimpulan mengenai materi ini yang saya kutip adalah teknologi dan manusia tak akan pernah bisa dipisahkan. Manusia selamanya akan tetap membutuhkan teknologi dalam memudahkan aktivitasnya. Manfaat dari teknologi akan bisa dirasakan apabila manusia itu sendiri bijak dalam menggunakannya. Sehingga teknologi yang terus berkembang kelak mungkin akan terus membawa ke kehidupan peradaban manusia yang lebih maju dari era sekarang yang kita alami. Dan bahkan mungkin dengan teknologi-teknologi kelak yang belum diketemukan, hal yang saat ini belum tentu bisa kita lakukan sebagai manusia. Mungkin saja suatu saat bisa kita lakukan atas manfaat dari suatu penemuan teknologi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika pertanyaan bisa isi kolom komentar. Terima kasih.